Ex-penasihat Kapolri, Kakak Asuh sudah mulai beraksi ketika Ferdy Sambo hendak dijadikan tersangka. Tribunnews.com, Jakarta, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung yang juga ex-penasihat Kapolri, Profesor Muradi, mengungkapkan, Kakak Asuh, Ferdy Sambo sudah mulai beraksi ketika ex-Kadif Propam itu hendak dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir J. Ia menganalisa, lamanya penetapan Ferdy Sambo menjadi tersangka diduga tak lepas dari upaya intervensi sang kakak asuh dalam kasus tewasnya Brigadir J. Penetapan tersangka Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J ini memakan waktu lebih dari 1 bulan, sejak insiden berdarah yang terjadi 8 Juli 2022 lalu. Saya melihatnya seperti itu, polanya kelihatan. Kan ada 4 tahapan nih. Pertama, mereka sempat ramai soal penersangkaan FS, akhirnya gagal. Kapolri dengan tim sus tetap menersangkakan yang bersangkutan, kata Muradi dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu, 21 September 2022. Kemudian upaya intervensi yang dilakukan selanjutnya para kakak asuh, itu pada saat sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, pemecatan Ferdy Sambo. Tahapan kedua adalah sidang komisi, mereka juga keras, tapi kemudian Pak Agung, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto, dan kawan-kawan menolak juga, akhirnya PTDH, kata Muradi. Setelah 2 upaya intervensi tersebut gagal, kakak asuh Ferdy Sambo tak berhenti. Mereka mencoba membela Ferdy Sambo dengan mengajukan banding. Ketiga adalah banding. Harapannya banding ini akan ada proses diskusi dan sebagainya, tapi kemudian ditolak, tuturnya. Upaya terakhir bikin khawatir. Muradi mengatakan, dengan gagalnya 3 upaya intervensi tak membuat kakak asuh berhenti. 3-tiganya ini sudah lolos nih, sudah sesuai dengan harapan publik ya, dengan harapan presiden, kata dia. Muradi menduga kakak asuh Ferdy Sambo itu akan bermain di proses persidangan nantinya. Tujuannya, agar Ferdy Sambo bisa lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana dan diberikan sanksi yang ringan. Sekarang tahapan yang terakhir ini juga agak khawatir kalau tidak dikawal betul, tutur Muradi. Ia khawatir mereka akan mendekati jaksa maupun hakim, dan imbasnya bisa meringankan hukuman Ferdy Sambo. Ya dugaan saya ke arah sana, untuk mengurangi hukuman. Kan hukuman maksimal ini mati, kalau saya bilang dari awal ini ada yang berupaya meringankan, saya kira ini harus dikawal betul, ucap Muradi. Mantan Kapolri jadi kakak asuh? Dalam kesempatan itu, Muradi juga tak membantah jika salah satu dugaan kakak asuh Ferdy Sambo adalah bekas Kapolri. Awalnya, Muradi menyebutkan kakak asuh Ferdy Sambo, satu diantaranya sudah merupakan seorang purnawirawan. Kalau yang purnawirawan itu satu. Beliau, kakak asuh, punya pengaruh mulai menjadikan Ferdy Sambo Jenderal Bintang 1, Bintang 2 dan Kadif Propam. Kalau yang belum pensiun itu beberapa kakak asuh yang sekarang pegang jabatan strategis, baik di Polda dan Mabes, kata Muradi. Mendengar pernyataan Muradi, Aiman Wicaksono kemudian bertanya siapa sosok kakak asuh tersebut. Namun Muradi enggan menyebut nama. Saya tidak ragu, saya hanya menghormati saja prosesnya kan ada tim sus. Saya harus hormati proses itu kalau dia clear, sampaikan saja ke publik, ujar Muradi. Aiman sempat memberikan kode apakah salah satu yang diduga kakak asuh Ferdy Sambo itu ialah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Sebagaimana diketahui, ada 3 Kapolda yang namanya mencuat di kasus Ferdy Sambo. Ketiganya yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra. Yang berpelukan, sebut Aiman merajuk nama Kapolda Metro Jaya yang memang sempat viral ketika memeluk Ferdy Sambo di saat kasus Brigadir J awal terungkap. Salah satunya itu. Makanya kenapa kemudian 2 minggu lalu Kapolri melalui Kadif Humas ingin menelusuri peran 3 Kapolda. Yang 3 Kapolda, 2 clear dan kita menunggu Kapolda Metro, tim sus kan bisa menyelidiki, kata Muradi. Saya sih berharap mereka gak terlibat karena 3 nama itu saya kenal baik, lanjut Muradi. Sementara itu, untuk satu purnawirawan yang disebut juga menjadi kakak asuh Ferdy Sambo di kasus Brigadir J, Aiman bertanya apakah yang dimaksud adalah mantan Kapolri. Apakah benar kakak asuh dia, Jenderal Bintang 4 yang sudah purnawirawan alias mantan Kapolri, tanya Aiman. Mendapat pertanyaan itu, Muradi tak mengiyakan namun tak juga membantahnya. Mas Aiman bisa menjawab sendirilah kira-kira.
Kan saya sudah kasih kluekan yang bersangkutan ini yang memuluskan karir FS, kata Muradi. Polri segera kirimkan berkas pemecatan Ferdi Sambo ke Setnek. Polri masih memproses berkas administrasi pemecatan ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo usai banding yang diajukan ditolak Komisi Kode Etik Polri, KEP. Berkas tersebut hingga kini masih diproses oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, ASSDM, Polri. Ya untuk administrasinya saja ya, administrasi untuk pengusulan, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 22 September 2022. Nantinya, lanjut Dedi, setelah berkas itu rampung, Polri akan menyerahkan ke Sekretariat Negara, Setnek, RI untuk kebutuhan penerbitan keputusan Presiden, Kepres. Habis dari SDM nanti ditujukan ke Setnek. Setnek langsung dapat kepresnya dan kita serahkan ke pelanggarnya, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri, KEP, memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri, Komjen Agung Budi Marioto.